Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatul Munawwaroh, NIM T 2018-1013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Naya, yakni mengenai sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf secara bahasa adalah karakteristik dari sesuatu, misalnya warna merah, putih, hitam, dan lain sebagainya. Secara istilah adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf yang keluar dari makhrajnya. Dan sifat-sifat huruf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sifat lazim dan yang kedua yaitu sifat aridah. Yang pertama yaitu sifat lazim, sifat yang asli dan sifat yang asli yang mesti ada pada suatu huruf dan tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Misalnya sifat qalqalah, jahar, sidda, rihwa, dan isti'la. Yang kedua yaitu sifat aridah, sifat yang bukan asli atau tambahan yang datang kemudian dan terkadang menyertai suatu huruf atau tidak ada pada sebagian keadaan karena disebabkan oleh sebab tertentu. Misalnya sifat izhar, iklab, ikhfa, tarkik, tafhim, mat, dan lain-lainnya. Selain itu, sifat-sifat huruf memiliki sifat yang berlawanan dan sifat tidak berlawanan. Hamas lawannya jahar. Yang pertama yaitu hamas. Hamas secara bahasa artinya sama. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan berdesis atau nafas terlepas. Misalnya fa, fi, fu, baf. Dalam pengucapan baf, nafas kita terlepas. Huruf-huruf hamas terdiri dari 10 huruf dan terkumpul dalam fahasahu syahsun sakat. Yang kedua, jahar. Jahar secara bahasa artinya tampak atau terang. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan desis atau nafas tertahan. Misalnya babi, bu, bab, dan a, i, u, ba. Dalam pengucapan bab dan ba, nafas kita tertahan. Huruf-huruf jahar yakni semua huruf selain hamas, sidda, rihwah, dan tawasud ini berlawanan. Yang ketiga yaitu sidda. Sidda secara bahasa artinya kuat. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan suara kita tertahan. Misalnya dadi, dubad, jaji, jubaj, a, i, u, ba. Huruf-hurufnya terdiri dari 8 dan terkumpul dalam ajid kotim bakat. Yang keempat, rihwa. Rihwa artinya lunak atau kendor. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan dengan huruf itu. Misalnya qawi, ghubal, khohi, khubah. Huruf-hurufnya yakni semua huruf selain siddah dan tawasud. Kelima, tawasud. Secara bahasa artinya tengah-tengah. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas, yakni antara siddah dan rihwah. Misalnya lali, lubal, nani, nuban. Huruf-hurufnya dirumuskan dalam lin umar. Isti'la lawannya istifal. Yang keenam yaitu isti'la. Secara bahasa artinya naik atau terangkat. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf, lidah kita naik ke langit-langit mulut. Huruf-hurufnya terkumpul dalam ajid kotim bakat. Yang ke-7 yakni istifal. Secara bahasa artinya turun atau ke bawah. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf, lidah kita turun ke dasar mulut. Huruf-huruf istifal semua huruf selain isti'la. Idbak lawannya invita. Yang ke-8 yaitu idbak. Idbak secara bahasa artinya melekat. Maksudnya ialah lidah melekat pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya ada 4 yaitu shod, adot,
to, do. Yang ke-9, invita. Invita secara bahasa artinya terbuka. Maksudnya ialah lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya yaitu semua huruf selain itbaq. Izlak lawannya isbat. Yang ke-10 yakni izlak. Izlak secara bahasa artinya ujung. Maksudnya ialah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Huruf-huruf ini sangat cepat terucapkan. Huruf-hurufnya yaitu terkumpul dalam firramil lub. Yang ke-10 yaitu ismat. Ismat secara bahasa artinya menahan atau diam. Maksudnya ialah lawan dari kata izlak, yakni huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah dan ujung bibir. Dan huruf-huruf ini agak lamban atau kurang cepat ketika mengucapkan dibandingkan dengan izlak. Huruf-hurufnya yaitu semua huruf kecuali izlak. Selanjutnya yaitu sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama yaitu sofir. Sofir secara bahasa artinya seruit atau siul. Maksudnya ialah huruf yang memiliki suara siul seperti siulnya burung dan belalang. Huruf-hurufnya yaitu shod, za, sin. Yang kedua yaitu kolkolah. Kolkolah secara bahasa artinya goncangan. Maksudnya ialah huruf yang apabila diucapkan maka terjadi goncangan dari makhrajnya sehingga terdengar suara pantulan yang sangat kuat. Huruf-hurufnya yaitu qad bujadin. Yang ketiga yaitu lin. Lin secara bahasa artinya lunak. Maksudnya ialah mengeluarkan huruf secara lunak tanpa ada paksaan. Sifat hurufnya yaitu waw dan ya ketika huruf itu mati dan jatuh setelah harokat fathah. Yang keempat yaitu inhiraf. Inhiraf secara bahasa artinya condong. Maksudnya ialah condongnya huruf dari makhrajnya sendiri kepada makhraj yang lain. Sifat huruf itu yaitu lam dan ro. Yang kelima yaitu takrir. Takrir secara bahasa artinya mengulang-ulang. Maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan lafaz ro. Tetapi dalam mengucapkan ro ini ujung lidah tidak banyak bergetar. Yang keenam yaitu tafasi. Secara bahasa artinya meluas atau tersebar. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf sin hingga bersambung kepada makhrajnya dho. Yang ketujuh yaitu istitolah. Istitolah secara bahasa artinya memanjang, yaitu memanjangnya suara adhot dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah bersambung dengan makhrajnya lam. Yang terakhir yaitu gunna. Gunna adalah suara yang enak dalam hidung dan huruf-hurufnya tersusun dalam nun dan mim, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang idgham dan yang izhar dan yang ikhfa. Dan gunna ini adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini. Hanya saja dalam waktu tasdid lebih kuat daripada yang gunnah, dan yang gunnah lebih kuat daripada yang sukun, dan yang sukun lebih kuat daripada waktu hidup.